Pertama-tama siapkan makaroni. Di sini saya gunakan makaroni rebus ya, yang biasa untuk sop itu. Ini makaroni yang bentuk panjang. Bunda bisa menggunakan yang bentuk ulir juga boleh. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 150 gram makaroni seperti ini. Nah, makaroni ini akan dilunakkan dengan cara direndam dengan air panas. Atau alternatif lain, ini bisa direbus ya jika ingin lebih cepat. Tapi memang jika direbus jangan terlalu lama agar nanti bentuknya tetap kokoh dan nggak kelembekan. Nah, ini sambil menunggu makaroninya lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan udang rebon. Ini udang rebon yang asin, dan udang rebon yang asin ini kalau di tempat saya lebih murah dibandingkan dengan udang rebon yang tawar. Ini harganya Rp12.000 per 250 gram. 250 gram itu cukup banyak, tapi untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 3 sendok makan aja. Udang rebonnya ini dicuci, kemudian ditiriskan terlebih dahulu ya sebelum nanti digunakan. Untuk bumbunya, siapkan bawang merah 2 siung, bawang putih 2 siung, cabai rawit merah 3 buah, dan cabai merah keriting 4 buah. Semua bahan ini akan di blender ya sampai halus. Tambahkan juga sedikit air untuk memblender. Nah, ini kita blender terlebih dahulu. Nah, seperti ini udah halus ya. Ini bawang dan cabenya akan ditumis. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu makaroni yang tadi dilunakkan. Nah, ini makaroninya sudah lunak. Ini teksturnya sudah lembut, tapi bentuknya tetap kokoh, nggak kelembekan. Dan ini memang yang dibutuhkan ya, lembut tapi tetap kokoh seperti ini. Nah, ini ditiriskan terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan ditumis dengan bumbu yang tadi sudah di blender. Panaskan minyak cukupnya untuk menumis, dan jika minyaknya udah panas, kemudian masukkan blenderan bawang dan cabai yang tadi sudah disiapkan. Jangan lupa masukkan juga udang rebon yang tadi sudah dicuci dan ditiriskan. Nah, ini kita tumis ya sampai cabai bawang dan rebonnya ini matang. Ini menumisnya harus sampai kering ya bun ya, terutama rebonnya ini harus sampai benar-benar matang agar aroma udangnya lebih kuat dan sedap. Nah, seperti ini udah cukup, ini udah matang, udang rebonnya juga udah kering. Seperti ini udah ya. Kemudian masukkan makaroni yang tadi sudah dilunakkan. Nah, ini nggak usah ditambahkan air lagi ya, seperti ini aja udah cukup. Ini diaduk-aduk aja. Oh ya, masukkan juga seasoningnya ya. Ini ada garam 1/4 sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, lada bubuk 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Oh ya, di sini saya hanya menggunakan sedikit garam karena ebi atau udang rebon yang tadi digunakan sudah asin. Tapi kalau misalnya Bunda menggunakan rebon tawar, silahkan disesuaikan lagi untuk garamnya. Nah, ini diaduk-aduk aja dan kita masak sebentar. Nah, ini bisa dikoreksi rasanya ya. Jika sudah oke, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Oh ya, kita siapkan dulu untuk kulitnya ya. Di sini saya menggunakan kulit pangsit. Ini saya gunakan kulit pangsit yang tipis dan berukuran kecil. Ini yang tipis seperti ini biasanya juga dipakai untuk kulit dimsum. Kulit pangsit seperti ini saya beli kiloan, bukan yang bungkusan. Dan untuk harganya ini Rp10.000 per 500 gram. Ini 500 gram isinya banyak banget, ada sekitar 100-an lembar lebih. Oh ya, siapkan juga untuk perekatnya ya. Untuk perekatnya mudah, hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Nah, ini kita aduk ya sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, seperti ini udah cukup. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan perekat. Kemudian ambil 1 lembar kulit pangsit dan letakkan sekitar 1 sendok teh makaroni rebon pedas. Ini isinya agak banyak ya bun ya, agar nanti hasilnya lebih mantap. Kemudian bagian pinggirnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Ini di 3 sisi aja ya, mengoles perekatnya. Kemudian dilipat seperti ini.
Ini bagian pinggirannya agak ditekan-tekan agar saling melekat dan nanti isinya nggak keluar saat digoreng. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian letakkan sekitar 1 sendok teh penuh tumisan makaroni rebon pedasnya. Ini isinya kita kasih agak banyak ya. Kemudian di ketiga sisinya kita beri larutan terigu sebagai perekat. Kemudian dilipat seperti ini. Jangan lupa bagian pinggir kiri kanannya agak ditekan-tekan agar saling merekat kuat. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan 23 pangsit makaroni rebon pedas seperti ini. Nah, ini jika sudah diisi dengan makaroni rebon semua, ini bisa disetok. Nah, ini jika sudah diisi dengan makaroni rebon semua, ini bisa disetok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, Bunda bisa membuat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan sebagai ide frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Oh ya, untuk menggorengnya ini gunakan pelapis telur, dan untuk satu resep ini 1 telur cukup banget, malah nanti ada lebihnya. Tambahkan juga sedikit garam agar lebih gurih serta air sekitar 2 sendok makan. Nah, ini kita kocok ya sampai benar-benar lepas. Kemudian panaskan minyak dalam wajan secukupnya, dan jika sudah panas langsung aja dicelupkan pangsit makaroni rebon pedasnya ke dalam kocokan telur. Kemudian ini langsung digoreng menggunakan api sedang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini 2 sisinya sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini digoreng juga menggunakan pelapis telur, dan ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Nah, ini juga udah mateng ya. Gorengan yang kedua ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi, ini kelihatan cakep banget, terlihat sangat lezat. Dari menggorengnya tadi aja sudah tercium wangi telur goreng dengan aroma udang rebon yang sedap kemana-mana. Jika untuk jualan, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran agak besar. Ini bisa diisi 5 buah. Boleh juga ditambahkan stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok untuk jadikan snack box. Ini saya kemas menggunakan plastik OPP dan diberi stiker thank you. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini kulit pangsitnya lembut-lembut gitu ya, karena ada telurnya, berpadu dengan lezatnya makaroni rebon pedas yang ada di sebelah dalam. Ini makaroninya enak banget, gurih, rasa udangnya juga mantep. Pokoknya ini enak banget. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resep sudah ditulis di deskripsi, silahkan dicek. Dan untuk modal serta harga jual, silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.